tauhidnya Wahabi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bahaya. Itu tauhid asma wa sifat dan itu hukumnya dosa besar. Ikut akidah tauhid tiganya Wahabi lebih besar daripada dosanya pelacur. Nggak ada itu bagi-bagi. Muslim ada dua, Muslim ahli tauhid, Muslim bukan ahli tauhid. Orang kafir bagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Nah ini istilah-istilah semacam ini merupakan al-bid'atul kubra, bid'ah yang terbesar sepanjang sejarah daripada umat Islam sudah. Ini jangan nuduh orang dulu, jangan menudingkan tangan kita ke saudara-saudara kita sendiri dengan menyebut ahli bid'ah, sementara mereka memelihara al-bid'atul kubra, ini bid'ah terbesar dalam akidahnya umat Islam, menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Nyata tidak jika trinitas tauhid ala salafi Wahabi itu bermasalah dan sesat? Ya, mengurai kesalahan mereka sangat banyak dan bahkan banyak kitab-kitab bantahan ulama terhadap kesesatan mereka secara mendetail. Di antara kesesatan yang mencolok mereka adalah membagi tauhid menjadi 3 kategori atau yang disebut sebagai tauhid trinitas. Trinitas tauhid yaitu berkaitan dengan salafi Wahabi yang meyakini bahwa tauhid dibagi kepada 3 bagian. Pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengakui Tuhan sebagai sang pencipta dan mengatur jagat raya. Sehingga menurut mereka, tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua orang, baik musyrik maupun mukmin. Kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu melaksanakan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu meletakkan hakikat sifat dan asma berdasarkan makna kontekstual ayat atau tidak ada takwil yang berujung tasyabuh. Pembagian tauhid semacam ini tentu bermasalah karena beberapa alasan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan ulama salaf tidak pernah membagikan tauhid kepada 3 kategori seperti ini. Bahkan tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang menguatkan alasan mereka membagikan tauhid ini dalam 3 kategori. Jika demikian, maka siapakah yang lebih bid'ah dan sangat sesat? Kedua, pembagian tauhid menjadi 3 kategori adalah hasil pemikiran Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun tujuan pembagian tauhid ini adalah untuk menyesatkan orang yang melakukan tawasul, istighosah, ziarah kubur, dan bertabarruk dengan bekas nabi, aulia sebagai orang musyrik. Dalam pandangan salafi Wahabi, orang yang melakukan perbuatan ini dianggap tidak mengakui tauhid uluhiyah, alias menyembah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bukti yang konkret bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab menyesatkan orang yang bertabarruk, ia mengatakan, barang siapa yang menginginkan sesuatu dari kuburan, pohon, binatang, para malaikat atau para rasul dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau menghilangkan bahaya, maka dia telah menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Berarti dia telah mendusta dengan ucapannya yang berbunyi tidak ada Tuhan selain Allah. Dia harus diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, dia dibebaskan. Namun jika tidak, maka dia harus dibunuh. Jika orang musyrik ini berkata, saya tidak bermaksud darinya kecuali hanya untuk bertabarruk, dan saya tahu bahwa Allah lah yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat, katakanlah kepadanya, sesungguhnya Bani Israel pun tidak menghendaki kecuali apa yang kamu kehendaki, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan tentang mereka, yaitu manakala mereka telah berhasil menyeberangi laut, mereka mendatangi sebuah kaum yang tengah menyembah berhala mereka. Kemudian Bani Israel berkata, hai Musa, buatkanlah untuk kami seorang Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka miliki.
Kemudian Musa berkata, sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Muhammad bin Abdul Wahab juga berkata, barang siapa yang bertabarruk kepada batu atau kayu atau menyentuh kuburan atau kubah dengan tujuan untuk bertabarruk kepada mereka, maka berarti dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang lain. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Aqaid al-Islam. Ketiga, pembagian tauhid ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Misalnya hadis tentang pertanyaan malaikat dalam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayat ini turun mengenai azab kubur. Orang yang dikubur akan ditanya, siapa Tuhanmu? Lalu dia menjawab, Allah Tuhanku dan Muhammad SAW nabiku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan makna ilah atau tauhid uluhiyah dengan Rabb atau tauhid rububiyah. Bahkan malaikat saja tidak membedakannya. Andaikan pendapat golongan Salafi Wahabi ini benar terkait pembagian tauhid semacam ini, mestinya malaikat bertanya man ilahuka, bukan man rabbuka. Atau mungkin keduanya akan ditanyakan man ilahuka wa man rabbuka. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa penjelasan ini membuktikan kalau trinitas tauhid atau membagi tauhid menjadi 3 kategori ala Salafi Wahabi itu sangat bermasalah, sesat, dan bid'ah yang sangat luar biasa.